Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki, klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 November 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya, Gasela Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu mengenai PUA, pendarahan uterus abnormal. Maka dari itu kita akan bahas dan kupas tuntas bersama Dr. Dia Meli SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Nah, dokter, sebelum kita berbincang-bincang mengenai PUA ini dokter, akan baiknya dokter menyapa sahabat Klik Bersinar. Halo sahabat Klik Bersinar. Hari ini kita akan membahas ya sedikit tentang perdarahan uterus abnormal. Apa itu perdarahan uterus abnormal, penyebabnya, gejalanya ya, termasuk nanti bagaimana kita menata laksanainya. Dan untuk itu silahkan stay tune ya sampai selesai acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah dokter, langsung saja nih dokter, ya apa sih pengertian dari pendarahan uterus abnormal itu sendiri nih dokter? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya perdarahan uterus abnormal ini merupakan terminologi atau istilah untuk semua gangguan haid, baik itu gangguan dari jumlah maupun lamanya gitu ya. Jadi kalau misalnya perdarahan haid tidak sesuai siklusnya, baik dia misalnya darahnya jumlahnya banyak ataupun sedikit gitu ya, di luar siklus haid atau misalnya di dalam dan di luar siklus haid, itu juga termasuk perdarahan uterus abnormal. Seperti itu. Oke. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan mengenai PUA, jangan lupa ketik di kolom komentar. Nah dokter, sekarang mungkin lagi marak-maraknya ya dok tentang PUA ini, karena sering memang kita jumpai di lahan banyak pasien yang mengalami diagnosa PUA ya dok. Maka dari itu apa sih dok penyebab dari PUA itu kalau boleh tahu? Kalau berdasarkan Vigo ya, itu sekarang PUA penyebabnya itu dibagi dengan singkatan PALM point. Jadi PALM itu PALM ya, poinnya itu COEIN. Jadi PALM-nya sendiri itu karena penyebab adanya kelainan organik. Jadi misalnya P-nya itu si polip, kalau ada polip, terus A-nya itu adenomyosis ya, L-nya itu leiomyoma uteri atau miom ya, sering orang kenal dengan miom. Selanjutnya M-nya itu malignancy. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, salah satu contohnya itu adalah perdarahan karena penebalan dinding rahim. Mungkin sering mendengar ya istilah itu. Selanjutnya penyebab yang lainnya di luar gangguan organik adalah yang pertama itu karena gangguan pembekuan darah. Jadi pada pasien-pasien yang misalnya memang ada gangguan dengan ITP gitu ya, idiopathic trombosis purpura gitu, biasanya akan disertai dengan perdarahan gitu ya. Atau misalnya pada kondisi yang gangguan fungsional, ada gangguan dari poros hipotalamus, hipofisis, dan ovariumnya, biasanya juga menyebabkan gangguan ovulasi. Penyebab lainnya kalau misalnya ada gangguan pada endometrium. Jadi di dalam rahim kita itu kan ada 3 lapisan nih. Lapisan luarnya gitu ya, perimetrium ya, yang di tengah miometrium, di dalam endometrium. Nah bisa aja di antara lapisan-lapisan dalam rahim itu sendiri yang menyebabkan adanya gangguan. Yang paling sering biasanya sih di endometriumnya. Yang paling banyak misalnya endometritis gitu ya, jadi biasanya ada penyebab karena infeksi, bisa disebabkan karena apapun. Penyebab lainnya adalah iatrogenik. Iatrogenik ini kalau misalnya karena ada gangguan akibat penggunaan alat kontrasepsi, biasanya kita golongkan ke dalam iatrogenik. Nah yang terakhir itu yang not classified. Nah yang not classified ini kalau sudah kita cari semua ternyata nggak ketemu gitu ya, semua bagus, nggak ada kelainan organ, dicari gangguan perdarahan nggak ada ya, gangguan ovulasi nggak ada, dan segala macam nggak ada. Yang terakhir kita golongkan ke dalam yang not classified tadi. Jadi penyebabnya itu biasanya kalau sekarang lebih mudah, yang si PALM itu akan kita tapis dengan pemeriksaan, biasanya pemeriksaan USG ya, karena terlihat biasanya. Sedangkan yang sisanya itu dengan pemeriksaan darah atau ada tes-tes tertentu yang kita lakukan pada pasien.
Nah, tadi kan bicara soal penyebabnya dokter. Bagaimana sih gejala PUA itu sendiri dokter? Kita katakan PUA kalau misalnya si pasien ini ngalamin gangguan haid gak seperti biasa ya. Biasanya gini, kadang pasien datang ke dokter itu kalau sudah mengalami perdarahan yang berulang, tapi di luar siklus haidnya. Biasanya misalnya dia haidnya di bulan sebelumnya setiap tanggal 16 gitu ya. Berikutnya dia di bulan-bulan berikutnya ternyata haidnya maju nih, tapi majunya itu misalnya jadi tanggal 6 gitu ya, jauh ya majunya, kemudian tapi berakhir 1 minggu kemudian terjadi perdarahan lagi, seperti itu. Atau misalnya siklusnya jadi pendek, dalam 1 bulan bisa dapat 2 kali misalnya. Atau misalnya keluhan lainnya adalah perdarahan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi biasanya ganti pembalut cuma 3-4 kali sehari ya, itu bisa sampai 8 kali atau bahkan mungkin udah nggak ketampung-tampung gitu darahnya, itu juga kita namakan PUA. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih pengertiannya dokter, kemudian penyebabnya dan gejalanya. Kalau boleh tahu dok, usia berapa sih dok sering dijumpai yang sering terjadi PUA? Kalau kita melihat dari usia, yang paling banyak itu di usia reproduksi ya tentunya ya. Usia reproduksi itu bisa dari usia 14 tahun itu sudah ada yang mengalami PUA sampai usia sebelum menopause yang paling banyak. Sesudah menopause pun tetap ada. Untuk anak remaja biasanya itu penyebabnya karena faktor gangguan hormonal. Jadi biasanya ya misalnya si ibu membawa pasien dengan keluhan anaknya itu sesudah haid sekali terus nggak haid lagi dok gitu. Atau misalnya haidnya terus-terusan dok, nggak berhenti-berhenti, udah 3 bulan haid terus gitu ya. Nah biasanya itu jadi permasalahan si ibu. Kita juga tetap tapi harus menyingkirkan apakah ada penyebab lainnya. Jadi nggak langsung serta-merta dokter mengatakan bahwa ini karena gangguan ovulasi aja, enggak. Biasanya akan kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif gitu ya. Ada nggak gangguan organ dan gangguan yang saya sebutkan palm point tadi ya, ada tidak. Kalau kita yakin semua nggak ada, kebanyakan memang penyebabnya karena gangguan ovulasi saja. Nah perbedaannya pada anak-anak misalnya remaja tapi usia di bawah 18 tahun, tata laksananya yang biasanya konservatif, nggak ada sampai harus dilakukan tindakan yang terlalu progresif ya, misalnya sampai tindakan operasi, kuret segala macam kan nggak boleh gitu ya. Selanjutnya kalau untuk orang dewasa tindakan-tindakan lainnya akan banyak, itu tergantung apa penyebabnya, seperti itu. Nah dok, pastikan sahabat Klik di rumah ini bertanya-tanya nih, apalagi khusus perempuan nih Tasya ya. Bagaimana sih dok cara penanganannya agar tidak terjadi PUA nih dok? Kalau ditanya tidak terjadi PUA, beberapa penyebab PUA itu memang nggak bisa kita cegah. Seperti itu ya, misalnya karena faktor usia biasanya fluktuatif jumlah hormonalnya, akibatnya terjadi gangguan haid tentunya. Namun untuk mengurangi resiko ya, mungkin seperti itu, bukan mencegah PUA-nya, tapi untuk mengurangi resiko PUA yang harus kita perhatikan itu terutama pada orang-orang dengan resiko pada keluarganya. Misalnya pasien yang punya resiko di dalam keluarganya dengan gangguan perdarahan juga. Atau yang kedua pasien dengan keluarga dengan diabetes dan hipertensi. Nah pada kondisi ini biasanya akan lebih sering terjadi gangguan PUA akibat penyebab yang CM, jadi malignancy tadi. Nah, yang ketiganya penyebabnya adalah faktor risikonya adalah obesitas. Jadi pada orang-orang yang memiliki faktor risiko tersebut, alangkah baiknya untuk sesegera mungkin merubah gaya hidupnya, lifestyle-nya ya, dari pola makannya misalnya ya, aktivitas fisiknya, sehingga risiko si PUA ini rendah. Tapi kalau karena penyebab lainnya mungkin kita agak sulit. Ada orang yang misalnya datang dengan miom, tapi mengaku bahwa selama ini pola hidupnya udah bagus sih gitu ya. Nggak pernah istilahnya makan yang junk food, mungkin kurang gitu, makan berlemak dan segala macam, menurut pasien sih enggak gitu misalnya. Tapi kok tetap ya ada miomnya. Nah kalau si miom ini sendiri biasanya faktor resikonya karena pengaruh hormon estrogen juga. Nah untuk kita wanita ini masa reproduktif ya tentunya kita susah ya menekan hormon estrogen ini karena memang dibutuhkan gitu oleh tubuh kita. Hanya kalau si hormon ini terlalu tinggi kadar dalam tubuhnya,
mungkin nantinya akan menyebabkan masalah seperti itu. Jadi bukannya menghindari PUA secara langsung, tapi menghindari resikonya seperti itu ya. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, seperti jelas yang dikatakan dokter barusan, kita sudah tahu nih cara untuk menghindari dari PUA sendiri. Nah dokter, banyak nih isu-isu yang beredar bahwasanya pil KB dapat menyebabkan PUA. Apakah itu benar atau tidak dok? Itu saya bilang tadi, kalau ternyata terjadi perdarahan uterus abnormal karena pemakaian kontrasepsi, kita klasifikasikan sebagai penyebab iatrogenik. Tapi apakah selalu? Tentu tidak, gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung aja nih, kalau yang lain menggunakan kontrasepsi nggak apa-apa, si ibu yang bersangkutan misalnya yang kena PUA ternyata malah terjadi resiko itu, gitu, seperti itu ya. Tapi kalau resikonya akan ada. Jadi pada beberapa kasus justru penggunaan KB itu salah satu cara untuk mengatasi PUA-nya sendiri, ya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu nih KB yang mana. Kalau misalnya itu sebenarnya bukan mitos, tidak juga kita katakan mitos, tapi kalau ditanyakan apakah memang dapat menyebabkan PUA, pada beberapa kasus iya, tapi tidak semuanya. Karena si kontrasepsi sendiri ya seperti saya bilang tadi, itu juga bisa dijadikan obat untuk menangani kasus-kasus PUA. Jadi tergantung kasusnya yang mana, seperti itu. Ya, jadi nggak usah khawatir nanti gara-gara mendengar itu orang nggak mau kontrasepsi ya. Nah, cuma saran saya, selama ini kan orang biasanya menggunakan kontrasepsi itu semaunya. Dalam pengertian saya mau KB nih, saya datang ke Bu Bidan, Bu tolong suntik saya, misalnya ya. Atau dok tolong saya mau pasang IUD misalnya. Jadi pasien tanpa konseling udah langsung dilakukan pemakaian alat kontrasepsi. Padahal idealnya bahwa sebelum dilakukan pemasangan atau penggunaan kontrasepsi itu harus ada konseling dulu. Jadi kita lihat nih resiko apa yang ada pada pasien dan alat kontrasepsi apa yang kira-kira cocok buat pasien. Karena mungkin cocok alat A, cocok untuk ibu A, tapi nggak cocok untuk yang lain, seperti itu. Karena ada faktor resiko yang berbeda pada pasien. Ya. Jadi nggak usah takut ya dok? Nggak usah takut, insya Allah nggak apa-apa. Untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan mendengarkan isu tadi ya dok, karena belum tentu kontrasepsi itu bisa menyebabkan PUA. Justru ada yang kontrasepsi bisa untuk menyembuhkan ya dok. Ya, betul sekali. Sahabat Klik Sinar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Nanti kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Berikut tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Buka aplikasi WhatsApp dan lakukan chat ke nomor 0817115222 dan ketik daftar. Pilih 1. Pelayanan rawat jalan. Pilih poli yang ingin dituju. Masukkan 16 digit NIK pasien. Masukkan nama lengkap pasien. Pilih domisili. Pilih jenis pelayanan. Pilih hari pencetakan nomor antrian. Segera lakukan pencetakan nomor antrian ketika berada di rumah sakit. Setelah mendapat nomor antrian melalui WhatsApp dan telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, pasien memberikan bukti nomor antrian kepada petugas di rumah sakit untuk melakukan cetak nomor antrian, dan pasien menunggu hingga antrian dipanggil. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien melanjutkan pendaftaran ke loket pendaftaran.
Demikian alur tata cara pendaftaran nomor antrian online di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung. Halo, kembali lagi bersama kami di Klik Bersinar Oki, Klinik Konsultasi Beranda Sepurta Informasi Kesehatan Keluarga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah dokter, langsung saja nih dokter ya. Mengapa sih dok sering dijumpai pasien PUA itu sering harus di DNC atau di kuret nih dok? Oh iya, baik. Jadi kalau ditanya kenapa, itu untuk menegakkan diagnosisnya, seperti itu ya. Kalau pada kondisi pasien, jadi nggak semua, jadi harus kita tahu dulu bahwa tidak semua di DNC, itu dulu. Kalau pasien itu ternyata dari hasil pemeriksaan kita, memang ditemukan kelainan yang palem tadi ya, kelainan organ, ada adenomiosis, ada polip misalnya ya, ada mioma uteri gitu, itu terutama polip dan saya ulangi, terutama leiomioma sama adenomiosis itu tidak perlu kuret, apalagi kalau posisinya memang adanya di di miometrium seperti itu ya, jadi nggak perlu kuret, nggak ada manfaat kuretase. Nah, yang dilakukan kuretase itu biasanya satu pada polip tadi, ya, yang kedua pada kecurigaan malignansi, salah satunya adalah penebalan dinding rahim. Terus kenapa dok? Untuk apa gitu kuretnya? Kuret itu tujuannya ada dua. Yang pertama sebagai tindakan diagnostik, untuk memastikan nih apakah jaringan, misalnya penebalan tadi ya, penebalan tadi hanya sifatnya jinak atau ada keganasan ya. Yang kedua adalah untuk terapi. Jadi kalau kelainan ternyata jinak, kita lakukan kuretase DNC tadi ya, itu dapat menghentikan perdarahannya. Selagi masih ada jaringan di sana, maka pembuluh darah di dalam rahim itu akan terbuka, itu yang akan menyebabkan perdarahan secara terus menerus. Kalau misalnya yang kedua yang untuk diagnostik tadi, kalau ternyata hasil kuretasenya menunjukkan hasil kuret tersebut ganas, kita ada tindakan lainnya, tentunya nggak berhenti dari situ. Akan melakukan tindakan operasi yang lebih luas tentunya ya. Nah, tindakan DNC ini biasanya terbatas pada orang yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah itu biasanya tidak kita lakukan, kecuali yang belum menikah namun mungkin usianya sudah merupakan usia yang punya resiko tinggi untuk terjadi keganasan. Nah, biasanya kita harus inform concern yang jelas nih sama pasiennya, karena kan kita akan merusak ya istilahnya ya, mengganggu himennya seperti itu ya, akan terjadi kerusakan di daerah sana walaupun si pasien belum menikah. Nah, itu harus kita inform concern. Tapi pada remaja, pada usia-usia yang masih sangat muda gitu ya, itu tidak kita lakukan DNC. Jadi kita lihat kasus demi kasus ya, dia enggak semua kasus PUA langsung DNC, enggak, tentu enggak seperti itu ya. Karena sekarang emang lagi beredar dok, karena si pasien A konsul ke kita mungkin lagi di DNC dan yang satunya ketakutan nih dok. Jadi kebanyakan pasien sekarang tuh melihat yang lain operasi, mungkin mendengar kata operasi itu takut ya dok. Iya. Jadi untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tidak semua PUA atau pendarahan uterus abnormal itu harus dioperasi. Iya. Kalau kayak contohnya tadi kasus karena perdarahan kan, biasanya ada gangguan pembekuan darah yang nggak mungkin kita operasi. Justru operasi akan meningkatkan resiko perdarahan ya. Artinya biasanya untuk pasien-pasien seperti ini akan kita manajemen ini secara konservatif ya, kita cari penyebabnya apa. Biasanya lebih banyak nanti gangguannya ke penyakit dalam, biasanya akan kita konsulkan gitu ke dokter penyakit dalam kalau ada gangguan-gangguan yang memang basisnya ada di penyakit dalam seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, coba cek aja dulu gitu ya. Kalau begitu dok, selain dari DNC tadi atau kuret, adakah alternatif lain jika dokter menemui pasien yang terjadinya pendarahan uterus abnormal ini? Nah, kalau masalah terapi kembali lagi tergantung penyebabnya. Kalau dia misalnya tadi miom sama adenomiosis, tindakannya operasi. Tindakan operatif ini juga ada yang tindakan operatif sekedar mengangkat tumornya gitu ya. Jadi miom sama adenomiosis kan termasuk tumor jinak ya. Sekedar mengangkat miomnya atau sekaligus mengangkat rahimnya. Kapan dia diangkat, kapan tidak, itu tergantung pada yang pertama, usia ibu. Yang kedua, status reproduksinya nih, masih membutuhkan reproduksi apa enggak gitu ya. Yang ketiga, tingkat derajat penyakitnya. Makin luas, makin ganas misalnya ya artinya harus kita angkat beserta rahimnya, kalau enggak. Kalau penyebabnya yang lain, misalnya gangguan pembekuan yang saya bilang tadi, ya itu tadi kita obati penyebab asalnya. Kalau gangguan ovulasi, biasanya itu kita treatment dengan obat-obatan, seperti itu ya. Kalau karena infeksi, kita obati infeksinya, gitu ya. Etiologinya apa? Biasanya pemberian antibiotik misalnya ya. Kalau karena pemakaian kontrasepsi misalnya, nah kita evaluasi nih,
kontrasepsinya. Apakah akan kita ganti, kita stop sementara atau seperti apa? Ya, yang susah itu kalau kita nggak ketemu apa penyebabnya. Nah, kalau nggak ketemu apa penyebabnya, biasanya nanti tindakannya akan sedikit beragam dan bisa jadi pilihan terakhirnya ya harus diangkat rahimnya kalau terjadi perdarahan terus-menerus tanpa diketahui penyebabnya. Seperti itu. Jadi memang harus konsultasi ya, Dok? Iya. Nah dok, bagaimana misal siklus wanita yang haid kan biasanya setelah seminggu itu kan atau 5 hari selesai biasanya keluar bercak darah atau bercak coklat, apakah itu sudah termasuk PUA? Oh belum. Yang kita harus tahu bahwa siklus haid normal itu 21 sampai 35 hari. Pada pasien dengan siklus pendek ya, yang 21 hari misalnya, di bawah 28 hari, itu kan dia seolah-olah mendapatkan haid dalam 1 bulan 2 kali. Misalnya nih ya, tanggal 1 dapat haid, karena siklusnya pendek nih, 21 hari, dia di tanggal 22 atau 23 udah haid lagi, gitu ya. Apakah itu PUA dok? Bukan, enggak. Kalau dia misalnya dalam siklus yang normal, dengan jumlah haid yang normal, misalnya dalam selama siklus haidnya cuma 3 sampai 7 hari gitu ya, jumlah perdarahannya cuma 3 sampai 4 kali ganti pembalut per hari, itu enggak kita sebut perdarahan. Jadi kita harus hati-hati menyebut kata-kata perdarahan. Seperti itu ya, ketahui dulu apakah keluhan si pasien ini memang masih dalam siklus atau di luar siklusnya. Terus lihat jumlah perdarahannya, apakah masih normal atau memang sudah abnormal. Kemudian kita juga harus melihat keluhan-keluhan lainnya apa. Jadi enggak semua orang berdarah kita langsung bilang dia PUA, ya, dilihat dulu siklusnya. Nah untuk orang yang dengan siklus yang panjang, misalnya yang 35 hari lagi, itu seolah-olah dia haidnya jadi 2 bulan sekali, seperti itu ya. Misalnya bulan ini tanggal 1 nih, bulan depan kan mungkin nggak tanggal 1, jadi tanggal pertengahan bulan dia baru haid, kira-kira seperti itu ya, atau mungkin di tanggal 6-nya gitu baru haid misalnya. Nah, seolah-olah dia mundur gitu ya, karena siklusnya tadi panjang. Nah, untuk melihat itu biasanya dokter nggak langsung menganamnesis cuma 1 bulan, biasanya akan kita mundur 3 bulan berikutnya. Ibu gimana nih siklus haid di bulan sebelumnya gitu ya. Jadi langkah-langkah pemeriksaan sebelum kita menegakkan diagnosis itu penting sekali. Informasi pasien juga itu perlu banyak digali. Jadi nggak bisa ngelihat orang berdarah terus langsung percaya gitu ya. Harus kita gali semua informasi, harus kita lakukan pemeriksaan yang berurutan, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang kita perlukan ya, sesuai dengan perkiraan kita, diagnosisnya apa, baru kemudian kita tata laksanai sesuai penyebabnya. Seperti itu ya. Pernah dijumpai juga ya dok, menyambung yang tadi untuk siklus ya dok, siklus menstruasi setiap bulan teratur dok, siklus 28 hari. Tapi dok, setelah 1 minggu itu 5 hari kemudian timbul bercak darah, tapi bisa dikatakan itu sputting ya dok secara medisnya, karena faktor hormon atau faktor pikiran kurang stres. Itu kalau tiap bulan begitu termasuk normal atau tidak dok? Kalau dia mengikuti beberapa hari sebelum atau setelah haid, sebenarnya itu masih normal. Seperti itu ya. Memang ada beberapa orang yang disertai flek-flek dulu baru haid, atau sudah haid dia flek-flek lagi, itu masih normal. Tapi kalau misalnya fleknya itu sepanjang 1 bulan, itu hampir habis 1 bulan flek aja ya, itu mungkin harus kita perlu periksa ya. Apakah karena kadar estrogen dalam tubuhnya rendah misalnya gitu ya, jadi nggak tumbuh nih si endometriumnya, atau karena faktor lain. Kita lihat di fase mana. Jadi siklus menstruasi itu kan ada fase-fasenya juga. Nah kita lihat nih dia di fase mana ada masalahnya gitu ya. Apakah di fase proliferasinya gitu misalnya, atau di fase yang lainnya. Jadi kita harus melihat juga ini hitungannya di hari keberapa. Makanya kita selalu tanya pasien, ibu mens terakhirnya kapan? HT-HT-nya gitu ya, hari pertamanya kapan, berapa hari, jumlahnya banyak berapa gitu ya, seberapa gitu maksudnya. Kemudian keluhan lainnya itu terjadinya pada hari keberapa. Nah di situ kita tentukan nih, oh ternyata gangguannya misalnya di siklus yang mana, baru kita bisa memperkirakan penyebabnya mungkin apa, seperti itu. Nah dok, kalau boleh tahu ada nggak sih faktor makanan atau minuman yang menyebabkan PUA nih dok? Kalau sampai saat ini, kalau menyebutkan memang khusus spesifik makanan apa sih, saya belum belum pernah, maksudnya membaca persis ada tinjauan atau systematic review yang bilang oh makanan A misalnya penyebab PUA, itu nggak ada. Tapi seperti saya sampaikan tadi, orang dengan gaya hidup yang suka makan sembarangan gitu ya, semua dimakan ya, tentu akan beresiko jadi obesitas. Kemudian obesitas sendiri akan menyebabkan si lemak itu diubah nanti
oleh tubuh jadi estrogen, si estrogen numpuk, kemudian terjadilah perdarahan tadi. Salah satunya seperti itu ya. Jadi kalau makanan spesifik nggak ada, tapi resiko kita makan sembarangan dalam pengertian junk food segala macam ya, atau yang berkalori tinggi misalnya, berlemak tinggi gitu, itu akan punya resiko untuk terjadi PUA. Tapi nggak disebut, maksudnya menyebutkan penyebabnya makanan A, B, C itu ya seperti itu ya, belum ada. Berarti intinya Tasya makanan yang sehat nih. Iya, dijaga Hidup makanan sehat itu sangat perlu ya. benar Hidup sekali. sehat itu perlu ya. Kadang-kadang makanan sehat itu nggak enak di mulut ya, tapi enak untuk tubuh kita. Kebalikan, kalau makanan nggak sehat, enak di mulut, nggak enak di perut, nggak enak di tubuh maksudnya, karena efek jangka panjangnya justru banyak merugikan, seperti itu. Oke dokter. Dokter, bolehlah dokter berbagi tips kepada sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Bagaimana sih dok cara hidup sehat dan cara penanganan agar tidak terjadi PUA? Ah ya baik. Ya sahabat Klik Berseri ya. Bersinar. Klik Bersinar. Kita yang penting itu adalah bagaimana kita menjaga pola hidup dan pola makan kita. Seperti itu ya. Jadi pola makan yang benar bagaimana? Pola makan yang benar adalah makanan yang bergizi cukup dan seimbang, tidak berlebihan salah satunya, gitu ya. Bervariasi dan mungkin dikurangin yang berlemak tinggi, seperti itu ya. Selain itu juga mungkin kita perlu menjaga dengan melakukan aktivitas fisik yang cukup. Nggak harus olahraga yang berat gitu ya, mungkin cukup jalan tapi rutin seperti itu. Misalnya dalam satu hari sisihkan 30 sampai 1 jam buat jalan kaki gitu ya. Tapi rutin dilakukan, misalnya dalam 1 minggu 5 kali gitu, misalnya sehari sekali. Jadi Sabtu Minggu cheating dulu lah gitu ya, istirahat, tapi Senin sampai Jumat kita jalan. Tapi buat yang misalnya pengen olahraga yang lain pun boleh gitu ya. Yang penting tubuh kita bergerak. Jangan biarkan tubuh kita nggak mager ya kata anak sekarang ya, suka mager, makannya banyak gitu ya, kemudian nggak dilihat, nggak selektif milih makannya, nah itu yang akan berpotensi terjadi berbagai penyakit, bukan cuma PUA. Jadi dengan menjaga tubuh kita tetap sehat, makanan kita tetap sehat, aktivitas fisik yang dijaga, semua penyakit insya Allah akan ikut terjaga. Yang kedua adalah deteksi dini. Kita harus mengakui bahwa kita ini makhluk Tuhan yang makin lama makin tua, mesinnya akan makin berkurang fungsinya gitu ya. Jadi perlu untuk kita menyadari bahwa di titik tertentu kita perlu nih memeriksakan diri kita, jangan sampai terlambat, seperti itu. Oke. Tidak terasa nih dok, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai pendarahan uterus abnormal. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share media sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya Graciela Putri serta dokter kebanggaan kami, Diah Meli. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.